Kekalahan telak Havran Belediyespor Kulübü dari Manisa BBSK dengan skor 3-0 dalam lanjutan kompetisi voli wanita Turki rupanya menyisakan bara panas di luar lapangan. Bukannya memberikan ucapan selamat atau mengakui performa impresif lawan, pelatih Havran Belediyespor, Ekrem Küpeli, justru melontarkan pernyataan sombong dan kontroversial yang kini jadi sorotan di media olahraga Turki. Dalam konferensi pers usai laga, wajah Küpeli tampak tegang dan nada bicaranya meninggi. Ia menolak anggapan bahwa Havran tampil buruk dan malah menuding kemenangan Manisa BBSK sebagai hasil keberuntungan semata. Manisa tidak menang karena lebih hebat. Mereka hanya beruntung hari ini. Tak berhenti di situ, Küpeli bahkan menyindir permainan Manisa BBSK yang dianggapnya tidak punya ciri khas dan terlalu bergantung pada pemain bintang. Mereka cuma punya 1-2 pemain yang jadi sorotan, sisanya hanya ikut arus. Tim seperti itu tidak bisa bertahan lama di level tinggi. Kami kalah karena faktor situasional, bukan karena mereka lebih baik. Komentar ini langsung menyulut reaksi keras. Publik menilai sang pelatih menunjukkan arogansi berlebihan, apalagi ketika statistik pertandingan menunjukkan dominasi penuh Manisa BBSK. Dari servis, blok, hingga efisiensi serangan. Di media sosial, banyak penggemar menilai Küpeli seharusnya bercermin dan mengakui bahwa timnya belum cukup kuat untuk menandingi Manisa. Pernyataan itu semakin ramai dibicarakan ketika salah satu jurnalis olahraga menanyakan soal performa timnya yang dinilai tidak kompak. Beberapa sumber internal dari ruang ganti Havran mengungkapkan bahwa pernyataan sang pelatih justru membuat suasana tim tidak kondusif. Beberapa pemain muda disebut kecewa dengan gaya komunikasi Küpeli yang dianggap terlalu defensif dan egois. Salah satu pemain yang enggan disebut namanya bahkan mengatakan, "Kami memang kalah karena banyak kesalahan sendiri, tapi pelatih terus menyalahkan faktor eksternal. Kami butuh motivasi, bukan alasan." Meski demikian, tekanan kini ada di pundak Ekrem Küpeli. Jika Havran kembali menelan kekalahan di laga berikutnya, pernyataan sombongnya bisa berbalik menjadi bumerang dan memperburuk reputasinya di dunia voli Turki. Namun Küpeli tampaknya tidak gentar sedikit pun. Dalam unggahan terakhir di akun media sosial klub, ia menulis singkat, "Havran tidak pernah tunduk. Kami akan buktikan siapa yang sebenarnya pantas disebut raksasa. Tunggu saja." Di sisi lain, Giovanna Milana justru promosikan sahabatnya, Megawati Hangestri di Jepang. Ada apa? Apakah itu sebuah kode Gia mengajak Mega ke Liga Voli Jepang? Langkah karier Giovanna Milana Day ke negeri Sakura sudah menarik sorotan. Pemain asal Amerika Serikat ini resmi bergabung dengan klub papan atas Jepang, NSC Red Rockets Kawasaki, yang dikenal sebagai jawara musim terakhir kompetisi voli wanita Jepang. Statistik awal Milana pun tak mengecewakan. Sebagai outside hitter, ia tercatat mencetak poin terbanyak pada 2 laga pembuka SV League 2025 sampai 2026, dengan rasio serangan sukses yang cukup impresif. Debutnya di level elit Jepang menjadi bukti bahwa ia siap naik ke level kompetisi yang lebih tinggi, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain impor yang wajib diperhitungkan di Asia. Kehadiran Milana di NEC Red Rockets bukan hanya soal performa individu, tapi juga soal koneksi masa lalu yang ia bawa. Gia pernah bermain bersama Megawati Hangestri Pertiwi di Korea Selatan, bersama klub Daejeon Jungkwangjang Red Sparks pada tahun 2023, dan persahabatan keduanya menjelma menjadi tonggak penting dalam karier keduanya. Kini di Jepang, Milana tak segan mempromosikan keunggulan Megawati, menjulukinya P-Volley langka. Ia mengungkap, dia sungguh bertalenta secara fisik, tetapi secara mental dia lebih langka lagi. Kelihatannya makin besar tekanan yang dia ambil dan makin lelah dirinya, justru dia makin bersemangat. Dalam pernyataannya yang menghormati sang sahabat, artikel tersebut juga mencatat bagaimana Milana menyebut Megawati sebagai sumber inspirasi besar dan dukungan bagi saya, yang mana hanya beberapa bulan setelah ayahnya meninggal. Dalam analisis lebih jauh,
Pernyataan Milana bukan sekadar pujian personal, melainkan pengakuan terhadap kualitas Megawati yang selama ini kurang terangkat ke ranah internasional. Megawati, yang bernama julukan Megatron, masih menunda debutnya di Liga Voli Turki bersama tim Manisa BBSK karena berbagai komitmen, termasuk memperkuat klub di Indonesia dan persiapan bersama Timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA Games 2025. Milana melihat bahwa sosok seperti Megawati menghadirkan kombinasi fisik dan mental yang jarang ditemukan. Kemampuan menyerang yang mematikan dipadukan dengan ketahanan mental yang mengagumkan. Ini menjadi nilai jual besar dalam karier profesional di luar negeri. Pernyataan Milana mengisi ruang yang selama ini jarang terisi di media, yakni mengangkat atribut mental sebagai bagian penting daya saing pevoli asing asal Indonesia. Konsekuensinya, Milana secara tak langsung membangun kampanye terhadap Megawati sebagai aset yang dapat diminati klub-klub besar di luar negeri. Jika Milana sudah mendapatkan kesempatan di Jepang dan menunjukkan performa positif, maka baginya Megawati bisa diposisikan sebagai calon pemain internasional yang serius dengan nilai jual tinggi. Ini juga menegaskan bahwa karier Megawati belum berhenti, justru bisa memasuki babak baru di kancah Eropa atau Asia, jika aspek mental dan fisik yang disebut Milana direalisasikan di lapangan. Tentu saja, tantangan masih menanti. Milana sendiri harus mempertahankan performa di Liga Jepang yang sangat kompetitif. Bagi Megawati, titik balik kesempatan muncul jika ia segera merealisasikan debutnya di Turki, serta membuktikan bahwa pujian Milana bukan sekadar nostalgia, melainkan fakta performa nyata. Jika ia bisa menunjukkan versi terbaiknya di Eropa ataupun Turki, maka dukungan sahabat sekelas Milana menjadi bukti bahwa potensi Megawati memang layak diperhitungkan sebagai pevoli langka. Akhirnya, kolaborasi tak langsung antara Milana dan Megawati, meskipun kini berkarier di jalur yang berbeda, membuka narasi baru. Pevoli Indonesia mampu diperhitungkan di level global bila diberi kesempatan dan pengakuan yang tepat. Tanpa Megawati Hangestri, Manisa BBSK terpuruk dalam laga pekan keempat kompetisi Kadinlar 1 Ligi, Divisi 2 Liga Voli Turki, musim 2025-2026 setelah menelan kekalahan dramatis 1-3 dari pemuncak klasemen Karşıyaka SK. Laga yang berlangsung pada Senin malam, 21 Oktober 2025, WIB, itu menunjukkan sisi rapuh Manisa dalam menghadapi tim besar, terlebih karena belum diperkuatkannya bintang anyar asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Padahal Manisa sempat memberi debut bagi rekrutan baru lain, Dariana Santana, Puerto Rico. Namun ketidakhadiran Megawati, pelengkap penting dalam rencana tim, nyata dirasakan hingga tempo permainan dan efektivitas serangan mereka berubah secara signifikan. Saat ini Manisa BBSK berada dalam periode yang kurang ideal, berada di bawah tekanan karena gagal memaksimalkan laga kandang dan belum menampilkan seluruh kekuatan tim. Posisi mereka semakin rentan dalam persaingan promosi ke kasta tertinggi Sultanlar Ligi. Ketidakjelasan kapan Megawati akan tampil untuk Manisa, padahal sebelumnya telah kembali ke Indonesia untuk memperkuat Bank Jatim di Livoli Divisi Utama 2025 dan mengikuti pemusatan latihan Timnas Voli Putri Indonesia untuk SEA Games 2025